Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Kopinya enak. Kopi dari Aceh. Arabica Specialty dari Original Coffee Gayo Aceh Indonesia. Oleh-oleh dari Mang Odong. Terima kasih. Kita bahas soal kerja praktek atau magang. Jadi dari zaman dahulu tuh sudah ada, kalau di kuliah ya, ada namanya kerja praktek atau magang. Selain di kuliah juga ada, di sekolah-sekolah juga ada ya, di SMK gitu ada juga kerja praktek atau magang ini, atau internship gitu ya. Tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya agar para siswa dia mengenal lingkungan tempat bekerja. Lingkungan tempat bekerja itu bisa macam-macam ya. Ada yang lingkungannya teknikal, ada yang manajerial, ada yang kalau selain teknikal manajerial apa lagi ya. Tapi intinya sebetulnya itu adalah proses untuk melihat tempat kerja ya. Jadi melihat tempat kerja. Pada saat yang sama juga mekanisme kerja praktek itu digunakan oleh perusahaan untuk proses rekrutmen ya, proses mengenali karyawan atau memperkenalkan teknologinya atau memperkenalkan perusahaan ini ke pihak-pihak lain. Jadi proses ya sebetulnya rekrutmen, soft rekrutmen lah ya, melihat dari awal nih bisa nggak ya mereka direkrut gitu. Tapi ini seringkali ini di abuse oleh kedua belah pihak. Oleh mahasiswa ini dianggap ini hanya sebagai bagian dari sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi bagian dari checklist yang harus dicek, selesai. KP udah, internship, magang selesai, yang penting selesai gitu. Tetapi bukan menjadi bagian dari sebetulnya proses pembelajarannya itu. Dari semua ini sebetulnya kalau kita lihat ya, sekolah-sekolah itu yang penting itu pembelajarannya, aspek pembelajarannya. Jadi ketika nanti sudah lulus ya, kan nanti mau kerja tuh. Kan harus kita tahu juga kerjaan di mana dan suasana kerjanya seperti apa. Itulah sebabnya kalau saya usulkan ya, ada strategi bagi para mahasiswa itu kalau milih itu mau memilih apa di situ. Memilih mengenal kulturnya kah, mengenal proses bisnisnya kah, mengenal orang-orangnya, lingkungannya atau apapun ya. Jadi itu dicari itunya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar datang hadir itu. Perusahaan pun sebetulnya itu menjadi proses rekrutmen, jadi bukan hanya ya sekedar ada untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini ada anak magang ya. Tapi bagi perusahaan sebetulnya itu nggak penting-penting amat ya dari segi, kalau di segi bisnis menghasilkan uang enggak itu, tapi mendapatkan SDM itu penting gitu. Jadi itulah ya. Kalau saya saran sih jangan magang di perusahaan yang gede yang sudah established, yang hanya dijadikan tukang suruh buatin kopi atau apa jengos gitu ya. Jadi ya mungkin juga Pak saya mau aja nggak apa-apa supaya saya tahu culture-nya, boleh juga sih. Tapi enaknya itu kalau kita menjadi bagian dari satu tim yang mempelajari sesuatu, mengerjakan sesuatu. Nah, jadi yang utama juga dari magang, KP, internship, saya sebutnya sama semua itu ya, adalah proses interaksi. Jadi kalau hanya, sebetulnya saya agak juga menyayangkan kalau hanya datang ya, atau pokoknya ini lah ya, memenuhi kewajiban aja. Oke, saya udah internship, datang seminggu berapa kali ya, seminggu 5 hari atau 3 hari, 2 hari, 1 hari atau apapun ya, tugasnya selesai. Bukan itu aja sih sebetulnya, pengen dengar culture-nya. Dalam pembinaan saya untuk perusahaan-perusahaan startup seperti itu ya, yang biasanya yang asik itu gitu. Jadi ada anak magang, kemudian anak magangnya menjadi bagian dari perusahaan, karena anak magangnya saya pengen kerjaan di sini, teruslah setelah magang dia terus itu kasih kerjaan terus. Di sisi perusahaan juga, ini anak ini bagus nih, udah tawarin pekerjaan aja ya gitu. Jadi pas lagi magang tuh nih, ini kayaknya anak bagus, rekrut langsung gitu ya. Saya lihat juga contoh-contoh di dunia lain juga sama. Misalnya ada anak magang dulu ya, di zamannya Star Wars dulu, internship atau magang di perusahaannya pasti namanya dulu apa sih namanya, perusahaannya Lucas itu ya, Lucas ILM, kok lupa amat ya, emang udah tua gini ya. ILM, jadi ILM Industrial Light Magic, di situ magang. Jadi tahu ILM itu kerjanya kayak gimana. Kerja di Disney, jadi tahu Disney itu kerjanya gimana kalau kita bicara tentang teknologi entertainment ya, kayak gitu. Jadi tahu ya gitu. Nah, jadi saya juga sebetulnya agak susah juga ya, karena ya itu, saya harus memberikan waktu yang banyak untuk ketemu dengan anak magang ini, atau asisten saya
atau tim di saya itu ya memberikan waktu kepada anak magang sehingga bisa diarahkan anak magang itu. Bagi perusahaan tadi itu ya tenaga kerja murah ya dan proses pengenalan kepada teknologinya, transfer teknologi, transfer kerjaan. Jadi nanti kalau anaknya itu selesai kuliah langsung kerja, nggak perlu diperkenalkan lagi, langsung kerja aja karena udah sekian ya kerjanya. Nah, itulah sebabnya kalau kita bilang proses internship tadi minimal 3 bulan kalau di tempat saya. Yang pertama itu bulan pertama itu baru mengenal ya, bulan pertama itu mengenal, bulan kedua dikasih kerjaan, bulan ketiga itu menutup pekerjaannya, closing gitu. Jadi kalau hanya 2 bulan nggak dapat gitu. Jadi kita biasanya nolak 2 bulan kurang karena dia belum dapat apa-apa si anak ini gitu ya. Ada juga yang mempersyaratkan 6 bulan, nah itu bagus ya, jadi menjadi bagian dari itu. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu ya, ada magang tadi itu bisa dijadikan ditukar dengan SKS atau kredit ya, menjadi bagian dari perkuliahan, ditukar dengan satu kuliahan lagi gitu. Jadi kalau kuliahan ini daripada ngambil kuliah ini ngambil kuliah internship juga gitu, bisa seperti itu. Nah itu bagus sebetulnya, menambah wawasannya lagi ya di industrinya itu. Karena akan jauh berbeda antara kampus dengan industri, itu jauh gapnya. Kalau di kampus itu hanya teori-teori, di industri itu sesungguhnya dan gapnya tuh jauh. Itu kayak kita belajar berenang dengan teori baca buku ya, sama jebur menjadi asistennya perenang olimpiade gitu. Langsung jebret, itu sangat jauh beda ya. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa atau tidak sempat diajarkan di kampus atau di sekolahan. Nah itu yang ada kayak gitu tuh ketemunya di kehidupan yang langsung di lingkungan perusahaan. Itulah sebabnya internship penting ya, gitu. Itulah suka tidak suka ya dengan programnya Mas Nadiem waktu itu. Ya menurut saya bagus programnya Mas Nadiem itu, sayang banyak di-abuse oleh banyak pihak ya, mahasiswanya, perusahaannya dan seterusnya ya. Idenya sih bagus sekali karena saya paham Mas Nadiem itu kan ada background industrinya juga, jadi dia juga tahu ya how to operate a business, kan apa yang dikurangkan dari perguruan tinggi dan bisnis itu sama SDM. Kalau perusahaan-perusahaan itu kadang tidak kekurangan uang, tapi kurangan SDM. Kalau nggak ada orangnya terus mau nyarinya kemana gitu kan ya, susah. Terus SDM-nya kalau yang dicari nggak pas juga. Nah kalau di dalam proses internship tadi, magang, kerja praktek itu ada proses tadi ya, ngeliat yang ngajarin. Gitu. Itulah sebabnya kenapa internship magang penting. Ya. Jadi jangan ya hanya sekedar melalui aja gitu ya. Hanya sekedar melalui terus ya itu menjadikan bagian dari checklist sudah gitu. Saya sendiri juga gitu dulu, merasa nggak penting-penting amat ya. Oh pokoknya ikut aja tapi pengen buat gini-gini dan merasa hebat gitu ya. Ternyata oh iya, sekarang setelah saya melakukannya sendiri, oh iya ternyata I could have been better gitu ya. Jadi saya harusnya bisa itu menjadi sesuatu yang lebih istimewa lagi dulu yang saya kerjakan ketika internship. Gitu. Ini juga kopinya istimewa juga, jadi kopi saya mah istimewa semuanya. Ngapain ngopi jelek-jelek juga ya? Nggak enak-enak juga ya. Ngopi itu harus enak. Nggak enak tuh harus mau kopi enak itu ya nggak harus mahal. Kopi enak tuh tetap enak gitu. Jadi nggak usah kopi yang bohongan, kopi yang beneran. Apa sih Pak hubungannya kopi ya itulah ya. Kita menikmati kehidupan termasuk bekerja, termasuk belajar. Mari kita nikmati itu ya. Ambil itu menjadi sesuatu hal yang adventure ya, adventure. Jadi sehingga menarik untuk kita lalui gitu ya. Adventure itu bukan selalu menyenangkan ya, misalnya kita lagi camping gitu, hujan, jeblok ya gitu. Tapi itu sebuah pengalaman yang bagus ya, nanti kemudian hari bisa tahu oh kalau hujan tuh harusnya menghandle gini, jeblok tuh kayak gini sehingga tendanya nggak basah lah segala macam. Kita belajar dari situ, jadi pengalaman yang luar biasa gitu. Dan kalau pagi udaranya lagi cerah, ini wah lingkungannya bagus ya, alam bersahabat, top banget kan ya. Nah itu juga sama, bekerja juga demikian. Kalau lingkungannya bersahabat, ini top banget itu. Kerja tuh kayak main-main. Itulah yang saya lakukan sekarang. Jadi waktu itu ada pertanyaan kerjaan, nanti definisi lain lagi ya. Pak Budi, saya kadang-kadang mikir nih kerja atau main-main. Batasan itu nggak jelas gitu ya. Yang penting kita sehat-sehat semuanya. Ya, yang penting bisa ngopi, saya masih boleh bisa ngopi. Mohon maaf kalau pembahasannya ngalur ngidul, ngulon, wetan gitu ya. Ya demikianlah ya, ini memang di sini ngobrol-ngobrol seperti itu ya. Semoga ini tuh bermanfaat bagi anda ya. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa juga ya. Tapi ini just my opinion Pak Budi dengan cara yang Pak Budi juga
Ini pengen lagi. Udah kebanyakan kopi kali ya. Ini kopi yang pertama hari ini loh. Malam pula karena puasa. Udah ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya.